Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, walaupun cuma 2 orang nggak apa-apa. Tetap semangat. Ya, keuangan dari dulu memang tidak terlalu banyak mahasiswanya karena memang dipilih ya. Yang keuangan ini memang agak ketat sedikit pilihannya. Oke, jadi mahasiswa. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini kita membahas mengenai praktikum ya, praktik menghitung pajak penghasilan PPh 21 orang pribadi bukan karyawan ya. Jadi kalau di pertemuan 5 kita membahas pertemuan sebelumnya ada PPh-OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas ya, bukan karyawan. Kemudian ada PPh-OP pasal 21 untuk yang statusnya karyawan atau pegawai tetap ya, sudah kita hitung. Kemudian ada minggu lalu kita menghitung PPh pasal 21 untuk OP karyawan tidak tetap, statusnya karyawan cuma tidak tetap statusnya ya, atau karyawan lepas harian golongan. Nah, sekarang statusnya bukan karyawan ya. Jadi mungkin di perusahaan dia diminta untuk suatu kegiatan yang istilahnya dia bukan karyawan ya. Jadi misalnya Uning mengadakan seminar, kita meminta OP orang pribadi dari luar Unim untuk mengisi seminar tersebut. Jadi statusnya bukan karyawan Unim ya. Atau perbaikan sarana prasarana misalnya AC dan sebagainya. Jadi pengertian di sini untuk bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan aman dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi ini perbedaan antara PPh pasal 21 dan pasal 26 ini hanya subjek pajaknya saja. Kalau PPh 21 subjek pajak dalam negeri, PPh 26 ini subjek pajak luar negeri. Untuk jenis profesi bukan pegawai di sini macam-macam ya, bisa tenaga ahli, bisa pengacara, akuntan, arsitek, dokter dan sebagainya. Bisa pemain musik, pembawa acara, penyanyi dan sebagainya. Jadi misalnya suatu perusahaan menyewa untuk tahun baru misalnya, untuk acara tahun baru dia mengadakan acara lewat mendatangkan penyanyi misalnya. Itu termasuk profesinya bukan pegawai. Yang lainnya misalnya olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator dalam suatu acara tertentu ya, diminta oleh suatu organisasi tertentu mengadakan acara atau diadakan oleh OP. Kemudian contoh lainnya bisa dibaca sendiri nanti, ada pengarang, agen perikanan, pengawas serta pengelola proyek dan seterusnya. Untuk tarif di sini PP pasal 21 bukan pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dalam sebulan. Di sini beberapa tarif yang berlaku untuk OP bukan karyawan. Jadi tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh diterapkan berdasarkan jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurang PPh pasal 21. Kemudian sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh pasal 21. Jadi ada bukan pegawai mendapat penghasilan berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan mungkin agak rutin dia diminta oleh pemberi kerjanya untuk suatu kegiatan tertentu. Sedangkan yang tidak berkesinambungan mungkin cuma sekali saja diminta. Ya. Jadi ini ada beberapa rumus ya.
Kemudian jumlah penghasilan ini perhitungannya ya. Kemudian dari jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Kemudian penghasilan lainnya yaitu penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh para peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif pasal 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan berdasarkan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan. Jadi ada dua kita kelompokkan dua ya. Jadi bukan pegawai penghasilannya yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Yang tidak berkesinambungan maupun yang tidak ada pengurang PTKP-nya, penghasilan dasar pengenaan pajaknya 50% dari penghasilan brutonya. Kemudian dikalikan tarif ya. Jadi langsung aja contoh saja biar tidak bingung. Nah ini untuk cara menghitung PP pasal 21 bukan pegawai. Ada 3 kondisi ya. Bukan pegawai berkesinambungan, maksudnya memperoleh penghasilannya di sini agak rutin berkesinambungan. Kemudian bukan pegawai, yang pertama bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. Artinya ada pengurang PTKP-nya. Yang kedua bukan pegawai berkesinambungan penghasilannya, tapi tidak memperoleh PTKP atau tidak ada pengurang PTKP.